Baik, selamat siang kepada seluruh warga Sumba Barat Daya maupun seluruh publik secara luas yang menyaksikan atau melihat membaca insiden berdarah yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Senin kemarin ya, 16 Juni 2025. Nah, pada hari ini saya Benedictus Dalupe berdiri dan berbicara sebagai saudara dari pihak korban ya, dan saat ini saya berbicara atas nama keluarga dan menyampaikan rintihan hati korban. Saya perlu menyampaikan bahwa kondisi korban saat ini dalam tahap penanganan serius oleh dokter, sudah menjalankan operasi besar tadi malam jam 5 hingga jam 9 malam dengan luka tusukan dua tempat di sini, kanan di sini dengan di sini gitu. Nah, yang agak parah di perut, luka tusukan tembus di usus gitu ya, sehingga proses operasinya memakan waktu cukup lama karena dibersihkan oleh dokter, kemudian menjahit usus yang tembus pisau gitu ya, yang 3 sobekan di usus ya. Terus selesai operasi, saat ini pasien atau korban sudah berada di ruang ICU dan mendapat perawatan lanjutan ya. Kondisi korban bisa bicara tapi terbata-bata, masih dalam kondisi dengan peralatan medis semua untuk mendapatkan pemulihan lebih lanjut. Jadi kami sebagai pihak keluarga sebenarnya dari kemarin sangat fokus dengan korban untuk menangani ini di rumah sakit ini. Kita saat ini berada di rumah sakit Tambolo. Kami kumpul darah gitu ya untuk donor kebutuhan operasi dan yang lain-lain. Semua keluarga sibuk untuk fokus pada menyelamatkan korban. Tetapi dalam proses itu kami sambil melihat perkembangan ya, perkembangan berita, opini yang beredar baik melalui media online maupun secara serampangan beredar di media sosial Facebook ya, dan mungkin juga media sosial yang lain. Nah, informasi yang beredar, komentar-komentar yang beredar itu sepertinya ya, kami rasa, dan itu bisa dikonfrontasi oleh wartawan, bahwa itu justru mengarah kepada pembunuhan karakter korban ya. Ya, banyak screenshot media sosial, komentar-komentar di media sosial yang justru mengglorifikasi, membenarkan tindakan pelaku penikaman ya, membenarkan tindakan pelaku penikaman yang kalau tidak cepat ditangani maka saudara kami terbunuh ya. Jadi banyak yang komentar mewajarkan tindakan itu, membenarkan tindakan itu dengan framing media, dengan framing komentar-komentar di Facebook, di media, bahwa wajar operator atau terduga pelaku itu melakukan hal tersebut karena pengurusan dana BOS dipersulit ya, dipersulit. Nah, ini kami harus angkat bicara karena sampai saat ini kami mohon maaf ya, memang kami keluarga masih fokus di sini dan belum punya waktu kemarin untuk menyampaikan klarifikasi dari pihak korban. Dan juga kami sebenarnya menunggu pernyataan resmi, klarifikasi resmi dari lembaga tempat beliau bertugas. Karena pertama, beliau ditikam dalam urusan tugas di tempat tugas ya, dan sampai saat ini belum ada klarifikasi resmi dari ya pimpinan lah, entah itu di bidang, kan beliau kan pelaksana teknis kepala seksi ya, ada bidang, ada sekretaris kadis dan seterusnya ya, yang sampai saat ini kami tentu merindukan ya, menunggu kalau bisa ada klarifikasi, penjelasan resmi versi pemerintah ya, versi lembaga tersebut terkait dengan kasus ini. Nah, kami sebagai keluarga tidak bisa menunggu itu karena proses penghakiman publik ya, atas dasar fakta, atas dasar informasi yang belum berimbang, atas dasar informasi yang sepihak, justru membuat banyak komentar bilang wajar dilakukan seperti itu, setuju dengan pelaku, bahkan mengglorifikasi pelaku. Nah, kami melakukan pengumpulan informasi baik dengan rekan kerja, teman sekantor beliau,
baik dengan beliau sendiri. Tadi pagi saya melakukan rekam suara, ya, rekam suara. Beliau terbata-bata, tapi saya coba untuk rekam sekitar 10 menit lebih. Kemudian saya juga barusan telepon atau melakukan mengkonfirmasi kepada atasan beliau, mantan atasan beliau yang sudah pindah ya ke dinas lain, untuk mengkonfirmasi seberapa benar pernyataan dari korban ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman warga SBD dan semua yang mengikuti kasus ini, mengikuti pemberitaan ini melalui teman-teman wartawan. Pertama, ya, kami menyatakan bahwa framing berita yang menyatakan bahwa korban mempersulit pengurusan pencairan dana BOS itu sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Dan saya bicara atas dasar pernyataan beliau, ada rekamannya di saya, juga atas pernyataan mantan atasan beliau Kabid, yang bisa nanti teman-teman wartawan bisa melakukan wawancara lanjutan. Jadi, maaf ya. Jadi, saudara kami ini kira-kira seperti ini kronologisnya ya. Saudara kami ini posisinya sebagai kepala seksi. Kepala seksi. Dia pelaksana teknis dalam urusan terkait ini. Atasan dia adalah Kabid SD. Ya. Nah, tadi pagi saya tanya dia bahwa semua apa yang dilakukan itu adalah atas arahan atau perintah dari atasan. Jadi tidak bisa pelaksana teknis itu serta-merta melakukan hal-hal yang di luar daripada sepengetahuan kepala bidang atau atasan. Nah, jadi soal sekolah Ilhaloko kalau saya tidak salah ya. Ilhaloko ini memang kepengurusan dana bosnya itu dipending oleh siapa? Oleh mantan kabid ya, bisa dikonfirmasi itu Pak Apin. Dan itu dari bulan Januari kalau tidak salah ya. Kenapa dipending ya? Kenapa dipending? Menurut Pak Apin, ada bukti rekaman di saya, itu karena sekolah ini bermasalah. Tidak layak, pertama tidak layak ikut ujian karena gedung bermasalah, guru-guru data ya, soal data ini bermasalah. Dan itu sudah ada beritanya juga kemarin, hanya publik tidak fokus ke situ. Dari 300 lebih tadi Pak Apin bilang, 300 lebih data yang dimasukkan itu, setelah diasistensi, diverifikasi itu hanya 110 ya, 110 yang memenuhi syarat. Nah, terus soal pelaku ini, korban saudara kami Pak Alo tidak begitu kenal dia. Menurut Pak Apin, saudara korban pelaku ini sama sekali tidak terdata di Dapodik ya, sebagai operator, sebagai tenaga kependidikan. Tidak ada di data Dapodik ya, sebagai tenaga kependidikan. Dan kemudian dalam proses yang kemudian pelaku bilang berbulan-bulan dia bolak-balik itu, termasuk bertemu Pak Apin. Jadi masalahnya terus ganti-ganti operator juga, ganti-ganti. Untuk bertemu dengan Pak Alo ini, menurut pengakuan korban itu baru 2 kali ya, kemarin dengan sebelumnya entah kapan itu. Jadi baru 2 kali. Jadi setelah proses yang memang bukan dipersulit, tetapi memang karena tidak memenuhi syarat, dalam arti secara data, tadi pengakuan korban diduga data siluman ya, data siluman itu 300, kemudian disuruh perbaiki, akhirnya berujung kemarin itu bahwa data itu 111. Ini saya kasih kronologisnya ya. Saya tanya kepada korban, apakah sempat terjadi insiden ribut-ribut, bertengkar di pagi? Kira-kira begini, yang dalam tanda kutip mengaku sebagai operator ya, datang intinya meminta rekomendasi untuk ini ya, di ACC lah, kira-kira begitu. Menunjukkan data di sistem mereka, di laptop dia, datanya 111. Terus Pak Alo sebagai pelaksana teknis menunjukkan juga, jadi ini 110 data Dapodik dinas gitu ya. Nah, terus beliau bilang, saya yang buta kok. Nah, terus Pak Alo juga tunjukkan data, apakah saya yang buta gitu? Soalnya datanya 110.
Terus oke lah gitu, Pak Alo kemudian oke lah, mungkin waktu transfer apa itu data itu belum sinkron, kira-kira begitu. Dan sudah akan dibantu gitu untuk proses lebih lanjut, ya, untuk proses lebih lanjut dan akhirnya menuju ke pencairan prosesnya. Nah, kemudian Pak Alo meminta untuk kalau begitu kita proses, tapi masukkan ini SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, kemudian SPTMH, surat pernyataan telah menerima hibah, dan rekening koran. Dan persoalan itu saya tanya kepada pihak korban, apakah dibawa saat itu? Tidak dibawa. Jadi Pak Alo sebagai kepala seksi atau pihak korban meminta untuk kalau begitu pergi ambil dulu sebagai syarat untuk dibuatkan surat pengesahan belanja SPB. Nah, itu kira-kira mungkin rekomendasi lah untuk pencairan dana BOS itu. Jadi oke katanya. Mamanya juga saat itu ibu dari pelaku ini yang adalah kepala sekolah, ya, itu oke. Jadi mereka pulang. Sebatas itu saja. Pulang dalam rangka memenuhi permintaan Pak Alo tadi untuk membawa dokumen ini. Ya, membawa dokumen ini untuk segera diproses pencairan. Nah, pulang itu yang kita tidak tahu mungkin ya beliau pulang dan ambil pisau atau mungkin persyaratan ini tidak ada dan kita tidak tahu. Itu nanti silakan wartawan cek ya. Intinya setelah itu terjadilah kejadian itu. Jam istirahat Pak Alo lagi berdiri, langsung ada penyerangan, ya, penyerangan tanpa ada aksi dan reaksi terlebih dahulu ya. Secara spontan saja dia lari dari arah dinas pertanian langsung melakukan penikaman ya di sini dan di sini bagian kanan ya. Jadi seperti itu kronologi singkat ya yang terjadi kemarin. Jadi informasi lebih lanjut yang kami mau sampaikan bahwa tidak benar bahwa Pak Alo sebagai korban, tadi ada rekaman juga menyatakan dengan sungguh bahwa selama saya menjalankan tugas tidak pernah saya mempersulit ya pelayanan dalam hal dana BOS ini. Tidak pernah mempersulit. Kenapa dana BOS ya sekolah ini tidak layak? Tidak memenuhi syarat kan tadi secara data masih bermasalah ya, yang dia bilang sejak Januari itu tidak dicairkan dan seterusnya ya. Itu karena secara data bermasalah. Nanti teman-teman wartawan bisa saya kasih nomornya Pak Apin untuk mengkonfirmasi secara jelas. Dan pada satu kesempatan di rapat semua kepala sekolah, ini Pak Apin sampaikan, ada rekamannya, bahwa ada 12 sekolah yang dinyatakan tidak layak secara resmi. Di rapat kepala sekolah, ada 12 kepala sekolah. Ya, 12 sekolah. Salah satunya Ilha Loko. Tidak layak mengikuti ujian. Salah satu tidak layak mengikuti ujian akhir karena kepala sekolahnya secara pendidikan juga tidak memenuhi syarat. Karena tanda tangan syarat kepala sekolah minimal sarjana. Kira-kira begitu menurut Pak Apin. Ya. Kemudian jadi mereka ini ya pihak sekolah disuruh pulang itu untuk apa? Untuk memperbaiki, mengkoreksi, melengkapi data-data supaya benar gitu. Supaya bisa diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi saya bicara ini meneruskan saja informasi ini. Ya, saya tidak berbicara dalam kapasitas sebagai lembaga, tapi informasi yang saya dapat pertanggungjawabkan berdasarkan rekaman, berdasarkan wawancara saya dengan pertama korban yang adalah saudara saya sendiri juga mantan atasan. Jadi atas dasar itu kami pihak keluarga sungguh menyayangkan berita sepihak ya, framing sepihak yang menyatakan bahwa korban melakukan menghambat, mempersulit soal kepengurusan dana BOS. Karena itu, kami pihak keluarga sangat menantikan pihak lembaga baik dia untuk ya dia punya wewenang secara resmi untuk menjelaskan kronologis ini gitu. Menjelaskan supaya korban ini dia sudah menjalankan tugas memastikan supaya dana BOS ini cair berdasarkan data Dapodik. Ya, kalau dia 110 ya 110 bukan 300. Ya. Kalau dia 110 ya 110 bukan 111 dan seterusnya. Itu saja persoalannya gitu. Jadi kami pihak keluarga meminta kepada semua pertama kepada semua publik, netizen, media sosial dan lain-lain. Tolong ya, Anda menyikapi berita harus berdasarkan pemberitaan yang berimbang. Ya,
Jangan Anda versi pelaku, Anda mengglorifikasi, membenarkan tindakan. Ini kriminal, menusuk orang. Nanti teman-teman wartawan tersinggung dengan tetangga, mungkin karena salah kemarin ditikam, dibenarkan orang pelakunya. Saya tegaskan, ya, saudara saya, ya, korban ini bukan koruptor, ya, bukan penjahat, ya, bukan kriminal berat yang kalau ditusuk begitu Anda benarkan pelakunya. Standar moral kita di mana? Standar moral, ya, membenarkan pelaku kriminal melakukan itu. Anda tidak lacak, tidak cek kenapa dia lakukan seperti itu. Ya bisa saja secara emosi memang dia tidak bagus, secara psikologi orang yang tidak bisa menahan emosi, dan karena itu Anda mengglorifikasi, membenarkan. Jadi saya sebagai keluarga mewakili perasaan hati keluarga sangat tersakiti dengan framing, dengan pemberitaan yang menyudutkan pihak korban. Saat ini korban masih setengah mati, ya, bicaranya terbata-bata, dirawat di ICU, tetapi kami keluarga menyaksikan begitu banyak komentar, ya, yang sudah tersebar luas yang menyudutkan korban. Ini sungguh tidak adil, sungguh tidak adil. Karena itu kami keluarga meminta agar, ya, teman-teman wartawan meluruskan berita ini. Kami meminta juga keadilan, ya. Kalau benar sekolah itu bermasalah dan berdasarkan, ya, informasi yang kami dapat pertanggungjawabkan, silakan siapa yang berwenang mengaudit sekolah itu, mewartakan kepada kita semua. Oh benar, jika benar bahwa Kabid, ya, kepala seksi tidak memproses pencairan dana bos karena memang belum memenuhi persyaratan standar kelayakan, gitu ya. Jadi itu yang kami minta. Kemudian saya juga secara pribadi dan kami keluarga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bupati. Tadi malam beliau datang berkunjung, mengunjungi korban, ya, sempat berbincang-bincang dengan kami. Nah, kami juga meminta dukungan moral dari beliau karena beliau adalah pimpinan daerah, ya, atasan tertinggi lah kalau boleh dibilang dari korban ini, dan dia mengalami insiden dalam tugas, ya. Nah, jadi kami minta untuk ada dukungan moral, ya. Apakah itu nanti berujung kepada apa, ya, lembaga diarahkan untuk melakukan pendampingan dalam urusan hukum dan lain-lain seterusnya. Kemudian kami juga keluarga meminta kepada pihak kepolisian untuk betul-betul adil memproses kasus ini sesuai hukum yang berlaku, ya, melakukan penyelidikan sebagaimana mestinya dan memproses sesuai hukum yang berlaku. Jadi supaya ada rasa keadilan yang kita dapatkan, gitu ya, supaya, ya, ada rasa nyaman. Jangan sampai lingkungan pemerintah ini menjadi lingkungan yang tidak aman. Orang mau pergi kantor takut, segala macam. Jangan sampai ditikam. Jadi saya mau bicara tidak ada masalah pribadi, ya, antara korban dengan pelaku sebelumnya, ya. Menurut korban pelaku ini ya mungkin operator baru atau operator yang ditunjuk saja begitu dan baru ketemu 2 kali, ya. Jadi tidak ada insiden atau masalah pribadi atau masalah yang sangat besar sebelumnya yang menyebabkan sampai terjadi seperti itu, ya. Jadi ini pernyataan kami dari keluarga. Kami meminta dukungan semua. Kami minta publik untuk jangan menghakimi, pelajari dulu kasusnya, ya. Dan kami minta doanya dari semua untuk bisa mendoakan korban yang saat ini masih dalam tahap pemulihan. Memang agak lama kayaknya karena luka dalam, ya, di usus, ya, ada 3 sobekan. Nah, itu kira-kira, ya, dari kami pihak keluarga untuk bisa menjadi atensi kita bersama. Mungkin ada itu, kami cukup dulu, ada pertanyaan.